Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu sosial dalam ilmu perpustakaan dan informasi. Setelah kemarin kita bahas tentang apa sih korelasi antara ilmu sosial dan ilmu informasi terhadap perpustakaan. Oke. Eh, Sebelumnya kita perlu memahami dulu ya, ilmu sosial itu sebenarnya itu merupakan turunan dari ilmu sosiologi ya. Di mana kita harus tahu dulu sosiologi itu apa ya. Sosiologi secara umum itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia dalam mengadakan hubungan kepada masyarakat. Itu secara umum. Jadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia kepada masyarakat. Itu definisi sosiologi secara umum. Kemudian kalau definisi sosiologi secara khusus itu merupakan ilmu yang mempelajari menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan masyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Jadi kalau secara umum tadi itu menyelidiki atau mempelajari ilmu perilaku, ya tindakan manusia terhadap masyarakat, kalau khususnya berarti itu lebih mengarah pada bidang-bidang tertentu. Jadi ilmu perilaku manusia dengan buku, perilaku manusia dengan perpustakaan, perilaku manusia dengan informasi, ya baik informasi tercetak ataupun di internet ya. Itu merupakan definisi sosiologi secara khusus ya. Oke. Kalau kita melihat bahwa ilmu sosiologi secara khusus itu bisa berupa ilmu sosiologi pendidikan ya, perkotaan, pedesaan, hukum, politik, industri ya, pembangunan. Ya, kalau kaitannya dengan perpustakaan maka ilmu sosiologi atau ilmu sosial itu bisa juga diterapkan di masyarakat khususnya perpustakaan. Baik itu perpustakaan secara objek ataupun subjeknya ya, bisa pengguna perpustakaan, bisa pustakawan, bisa pemustaka ya, baik itu langsung ataupun tidak langsung ya. Oke. Ini kemarin kita membahas ya definisi tentang sosiologi, itu apa saja kita sudah bahas itu. Nah, sekarang kita bahas tentang ruang lingkup ilmu perpustakaan dan informasi. Sebenarnya sih apa sih yang menjadikan ilmu perpustakaan dan informasi itu sebagai sebuah ilmu pengetahuan? Nah, kita perlu memahami yang namanya ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, ini secara garis besar bahwa kalau kita itu kepingin membuktikan apakah ilmu perpustakaan itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan, maka kita bisa menilai ya, mengklaster dari segi ontologinya, epistemologi dan aksiologi ya. Ontologi itu apa? Ontologi itu maksudnya apa yang dikaji ya. Kalau perpustakaan, ilmu perpustakaan, ontologinya apa? Yang dikaji itu apa? Ya perpustakaan. Kalau ilmu informasi yang dikaji itu apa? Ya informasi itu sendiri. Ya. Kemudian kalau semisal epistemologi dari ilmu perpustakaan itu apa? Ya, bagaimana caranya kita mengkaji perpustakaan ya? Ya, berbagai macam cara kita bisa melihat perpustakaan dari sisi pemustaka, dari sisi pustakawan, dari sisi relasi pustakawan dengan pemustaka, relasi dengan pustakawan dengan informasinya, relasi pemustaka dengan informasinya. Jadi secara epistemologi jelas bahwa
Ilmu perpustakaan atau ilmu informasi itu bisa dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian aksiologinya ya, untuk apa ya? Aksiologi. Kalau kita melihat bahwa ilmu perpustakaan itu secara aksiologinya digunakan untuk apa? Ya, untuk apa? Ya digunakan untuk mempelajari tingkah laku manusia atau pemustaka dalam menggunakan informasi, dalam mencari informasi, dalam memenuhi kebutuhan informasi seseorang. Ya, seperti itu. Jadi kalau tiga hal ini sudah terpenuhi, maka ilmu itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan. Ya, perpustakaan, ilmu perpustakaan. Dari ketiga hal ini, baik dari ontologi, epistemologi, aksiologi sudah terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa ilmu perpustakaan itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari. Begitu ya. Ini biasanya yang masih bingung, masih masih belum yakin bahwa oh ternyata ada program studi ilmu perpustakaan toh itu. Kenapa kok ada sampai ada? Apa itu pengetahuan? Nah, ini buktinya ya. Ini merupakan salah satu bukti bahwa prodi kita ilmu perpustakaan dan informasi itu benar-benar mengkaji tentang keilmuan ya. Oke, terus kemudian ini ruang lingkup ilmu perpustakaan dan informasi ya. Ini jadi ketika nanti kita belajar tentang ilmu informasi dan perpustakaan, paling tidak kita akan belajar tentang apa? Temu balik informasi, kemudian analisis sitiran, seberapa sering sebuah karya ilmiah itu disitir ya. Kemudian temu balik praktisnya, temu teori umum sistem perpustakaan termasuk otomasi perpustakaan. Nanti kalian akan belajar tentang otomasi perpustakaan menggunakan katalog cetak, katalog online ya. Kemudian komunikasi ilmu pengetahuan ya. Knowledge sharing ya, knowledge sharing. Kemudian kajian dan teori pemakai, OPAC, online public access catalog. Atau juga kalian belajar tentang ide yang berasal dari disiplin lain seperti teori informasi, teori komputer ya, teori pengindeksan ya, teori citasi, teori komunikasi. Ini beberapa bahasan di bidang ilmu perpustakaan dan juga ilmu informasi. Kemudian juga ada menurut lain tadi menurut si siapa Sarah Sevik ya dalam Pak Prof Sulis. Sekarang menurut Wilson, ini kajian ilmu informasi itu kajian apa ya? Kajian atau ilmu pengetahuan yang berisikan tentang muatan, isi, konten dari sebuah informasi itu. Bisa juga kita pelajari atau kita teliti tentang sistem informasinya. Bisa juga kita meneliti tentang penggunanya, yaitu manusianya. Bisa juga kita meneliti tentang organisasinya dari pengguna informasi itu. Dari 4 bidang tersebut dikembangkan kurikulum yang merupakan irisan antara bidang. Misal, A. Information Content, B. Information System, C. People. Lalu CA. Nah, CA itu berarti people dengan informasi konten. Orang yang berinteraksi dengan isi, membaca, menggunakan informasi pembelajaran. Jadi, irisan-irisan nanti ini bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan semisal tugas akhir ya, tugas akhir skripsi. Kemudian ada juga ini definisi lain menurut iSchool ya. Ruang lingkup ilmu perpustakaan menurut iSchool itu kajian informasi merupakan kajian interdisipliner yang dipasok oleh berbagai bidang. Kepustakawanan dan ilmu komputer secara historis merupakan penyumbang utama, namun kini informasi juga dikaji oleh berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, antropologi, bisnis, dan jurnalisme. Hampir semua disiplin yang mengkaji informasi berasal dari bidang ilmu pengetahuan sosial, sehingga dapat dikatakan ilmu perpustakaan dan informasi atau ilmu informasi dan perpustakaan kini bergerak ke arah ilmu pengetahuan
sosial. Jadi arah dari ilmu perpustakaan dan informasi atau ilmu informasi dan perpustakaan itu sekarang lebih banyak mengarah kepada ilmu-ilmu sosial, ya, ilmu-ilmu sosial. Karena apa? Karena ketika kita belajar tentang bidang kita, prodi kita, maka itu sangat bergantung dengan tadi perilaku individu manusia, ya, yang kaitannya dengan beberapa hal, misal perpustakaan kaitannya dengan manusia, kemudian kaitannya manusianya dengan teknologinya seperti apa, atau manusianya dengan kontennya, konten informasinya, jadi seperti itu. Jadi menurut iSchool, ya, iSchool. Nah, ini menurut iSchool tadi, ya, jadi ilmu perpustakaan karena pendekatan interdisipliner tersebut, maka mata kuliah yang diberikan bervariasi seperti arsitektur informasi, desain, kebijakan informasi, ekonomi informasi, manajemen pengetahuan, desain pengetahuan pemakai, ketergantungan preservasi, ya, kepustakawan, sosiologi informasi, interaksi manusia dan komputer lain. Ini membuktikan bahwa ilmu perpustakaan dan informasi itu merupakan kajian bidang multidisipliner, ya, merupakan interdisipliner, ya, karena ilmu yang dapat diambilkan dari berbagai bidang keilmuan seperti tadi antropologi masuk juga, ya, arsitekturnya, kita ada desain, mata kuliah desain perpustakaan, ya, ada politiknya, ya, relasi pemustaka dengan pustakawan, ya, relasi kuasa dengan pengguna perpustakaan, itu seperti itu. Jadi interdisipliner. Nah, ini contohnya, ya. Contoh penggunaan ilmu perpustakaan itu diambilkan dari kesehatan, dari IT, dari desain, ya, macam-macam, ya. Itu bisa arahnya kita memberikan mengambil teori dari bidang-bidang lain atau kita menyumbang teori untuk bidang lain. Jadi maka panahnya itu enggak cuma satu arah tapi berbagai arah, ya, berbagai arah. Contoh kasusnya. Ini contoh kasusnya, jadi nanti kalian bisa diskusi masalahnya apa, kemudian ini nggak usah deh, nggak usah, ya. Jadi cukup dari sini saja, ya. Ya, kita pelajari bahwa ilmu perpustakaan dan informasi itu kajian yang bisa dilihat dari berbagai disiplin keilmuan, ya. Bahkan dari kesehatan tuh bisa. Apakah orang yang membaca dengan diiringi musik instrumental itu bisa meningkatkan konsentrasi seseorang ketika membaca? Atau bahkan sebaliknya, ada juga yang eh, manusia itu ketika belajar atau membaca itu perlu karena keheningan di sebuah ruangan itu. Nah, itu juga bagian dari kajian kita. Nah, mungkin itu dulu, ya, teman-teman. Video kali ini, materi hari ini semoga bisa dipahami dan menjadikan kita menjadi ilmu yang barokah. Amin. Mungkin itu dulu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.